Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Di pagi hari ini Ibu akan mengajak kalian belajar mengenai teorema Pythagoras, di mana video kali ini adalah video yang ketiga ya. Untuk materi kita kali ini yaitu tentang perbandingan sisi pada segitiga siku-siku khusus serta penerapan teorema Pythagoras ya. Sebelum kita mulai untuk menyaksikan video, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim ya. Untuk slide selanjutnya yaitu tentang intak untuk materi kita teorema Pythagoras di dalam Quran surat Qamar ayat 49 yang artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Jadi Allah menciptakan semua yang ada di dunia ini menurut ukuran Allah ya. Gitu. Jadi termasuk teorema Pythagoras. Oke, kita akan belajar apa ya anak-anakku? Yaitu tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, menggunakan perbandingan sisi segitiga siku-siku khusus untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Dan yang kedua, menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan teorema Pythagoras ya. Oke, materi apa saja sih yang harus kamu pahami terlebih dahulu sebelum masuk ke materi kita, video kita kali ini? Yaitu materi yang kemarin sudah kita tampilkan ya tentang teorema Pythagoras pada segitiga siku-siku. Mari kita ulang kembali untuk soal. Kamu lihat di slide terlihat segitiga ABC di mana panjang AC 12, panjang AB 15. Masih ingat ya kemarin ya, di mana SH atau sisi hipotenusa terletak di depan sudut siku-siku sehingga terlihat bahwa SH-nya adalah 15 cm, kemudian panjang AC adalah SP1 atau sisi penyiku pertama 12 cm. Yang ditanyakan panjang BC atau SP2 berapa sih? Ya, dengan teorema Pythagoras kita gunakan SP2 pangkat 2 sama dengan SH kuadrat dikurangi ya SP1 pangkat 2. Kita masukkan angka-angkanya ya. Nah, kita masukkan. Kemudian kita kurangkan 225 kurangi 144 menjadi 81 dan SP2 itu sendiri adalah akar 81 atau sama dengan 9. Sehingga panjang BC adalah 9 cm. Ya. Oke, prasyarat yang kedua yaitu menentukan jenis segitiga. Kemarin kalian juga sudah, tapi ini Ibu ambil salah satu saja. Segitiga pada slide ini 25 sama akar 9 ini termasuk segitiga apa menurut ini besar sudutnya ya. Kita ambil permisalan di mana yang terpanjang sebagai SH yaitu akar 29 SH, yang lain sebagai SP gitu ya. Kita gunakan teorema Pythagoras, kebalikan teorema Pythagoras ya. Nah, ini dia. Kemudian dipangkatkan 2, kemudian ruas kanan dijumlahkan sehingga memang sama dengan. Jadi terbukti bahwa segitiga ini adalah segitiga siku-siku karena ada tanda sama dengan. Tapi kalau tandanya lebih besar adalah segitiga tumpul, yang lebih kecil adalah segitiga lancip. Oke, lanjut sekarang materinya yaitu triple Pythagoras. Triple Pythagoras, Ibu ambil salah satu contoh. Apakah tigaan bilangan 17, 7 dan 14 merupakan triple Pythagoras ya? Sama, kita misalkan ya sisi yang terpanjang adalah sebagai sisi hipotenusa, yang lainnya sebagai sisi penyikunya. Kita masukkan ke dalam rumusan yang sudah muncul di sini. Ya, dipangkatkan 2. Ya. Ruas kanan 245, ruas kiri 289 sehingga hasilnya lebih besar. Nah, karena tidak sama dengan, maka bilangan tigaan ini bukan triple Pythagoras gitu ya. Materi prasyarat sudah. Kita sekarang mau masuk ke materi inti ya kita hari ini. Nah, tadi ada materi kita itu segitiga siku-siku khusus.
Maksudnya apa ya? Yang pasti ini berhubungan dengan sudutnya ya. Kita lihat di slide ini ada segitiga siku-siku ABC. Kita belum tahu khususnya di mana. Sekarang saya tunjukkan. Di mana sudutnya 60 derajat, 30 derajat, dan ini siku-siku atau 90 derajat. Ini segitiga khusus ya. Kemudian yang satunya segitiga yang memiliki panjang sisi yang sama di bagian kakinya ya. Dan ini sudutnya 90, pasti yang di sini sudutnya sama, yaitu 45 derajat. Maka dikatakan kalau yang sebelah kiri ini segitiga siku-siku sudut 30, 60, dan 90. Yang di sebelah kanan segitiga siku-siku sama kaki. Setelah ini Ibu akan memperlihatkan perbandingan sisi dari kedua segitiga ini ya. Yuk mari kita simak. Yang pertama yaitu perbandingan sisi pada segitiga siku-siku sudut 30, 60, 90. Oke. Nah, di sini terlihat ada segitiga sama sisi ya. Kenapa sih Ibu tunjukkan segitiga sama sisi? Karena segitiga sama sisi jika dibagi dua, dia membentuk membentuk segitiga siku-siku yang sama besar ya, yang kongruen. Nah, ini dia, kita ambil salah satu segitiganya ya. Nah, ini. Jadi ini 60 di sini, ini juga 60 gitu ya. Nah, ini kenapa 30? Ya, karena memang ini 60 dibagi 2 ya. Ini garis tinggi bisa sebagai garis bagi ya, sudutnya jadi sama besar. Oke. Sekarang kita akan bahas panjang sisinya ya. Dimana karena ini sama panjang, saya misalkan ambil yaitu angka 2 ya. Berarti semua sisinya panjangnya adalah 2 pada segitiga sama sisi. Bagaimana dengan segitiga ABC ini? Segitiga yang setengahnya dari segitiga sama sisi. Manakah yang panjangnya 2? Ini dia, panjang BC yang 2 ya. Nah, 2 ini, panjang ABC ini adalah sisi SH yang terletak di depan sudut siku-siku. Bagaimana dengan panjang sisi yang lain? Kita lihat untuk AB. AB ini adalah setengah dari sisi alasnya. Berarti AB adalah 1. Terus bagaimana dengan tingginya? Apa sudah tahu? Belum. Kita akan cari ya perbandingannya. Oke, kita lihat di sini ada segitiga ABC, sisi BC di depan sudut 90 derajat, betul ya. Kemudian sisi AB terletak di depan sudut 30 derajat, ini letaknya. Kemudian AC terletak di depan sudut 60 derajat ya. Sehingga panjang sisi BC itu SH adalah 2. Nah, kemudian sisi AB didapatkan 1 dari 2 bagi 2. Nah, kemudian untuk panjang T itu AC ya. AC itu kita ambil sebagai SP2 dengan teorema Pythagoras. Kita akan mencari berapa sih panjang AC gitu ya. Kita gunakan teorema Pythagoras. Nah, kita masukkan, kita pangkatkan 2, kemudian kita kurangkan ya, ingat ya dikurangi ya, bukan dijumlah ya, dikurangi sehingga hasilnya 3, dan kita cari di akar. Nah, ini dia. Berarti SP2 adalah akar 3. Jadi kesimpulannya untuk segitiga siku-siku sudut 30, 60, 90 ya. Perbandingan panjang sisi di depan sudut 90, 30 dan 60 itu adalah 2, 1 akar 3. Jadi yang di depan 30 itu mesti 1 pasti. Di depan 60 ini adalah akar 3. Di depan siku-siku adalah 2, itu pasti seperti itu ya perbandingannya. Oke, sekarang kita lanjut untuk segitiga yang satunya, yaitu segitiga siku-siku sama kaki ya, perbandingannya bagaimana. Nah, kita lihat untuk segitiga siku-siku sama kaki sudah terlihat ada tanda sama, pasti panjang sisinya adalah sama gitu ya. Kita tulis sudutnya dulu ya. Oke.
Nah, berarti PR ini sebagai SH, dia terletak di depan sudut siku-siku. Oke. Jadi ini kita lihat, kalau ini ada cuma 2 ya, kalau tadi ada 3 sudut ya, ini cuma 2 sudut, 45 dan 90. Jadi kalau di depan 45 itu 1, kalau di depan 90 berapa? Apakah 2? Oke, kita lihat ya. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, karena kita mencari sisi hipotenusa, berarti dijumlahkan, gitu ya. Kita masukkan bilangannya. Oke. Sehingga SH adalah akar 2, gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya pada segitiga siku-siku sama kaki, perbandingan sisi di depan sudut 90, sudut 45 adalah, kalau sudut 90 akar 2. Berarti ini adalah akar 2. Kalau yang ini adalah 1. Jadi yang di depan sudut 45 itu sama 1. Ini sudutnya, ini sisinya, gitu ya. Oke, sekarang kita akan bahas contoh ya, contoh yang mengenai segitiga siku-siku khusus dulu. Kita lihat, kita ambil yang perbandingan sisi yang ini dulu ya, contohnya soalnya seperti apa. Sebuah persegi memiliki panjang diagonal 6 akar 2. Tentukan luas persegi tersebut. Panjang diagonal. Diagonal itu yang mana ya? Kita lihat di satunya berupa ilustrasi atau gambar. Nah, ini dia. Garis yang warna biru 6 akar 2 itu adalah diagonal. Sementara luas persegi dibutuhkan panjang sisi atau huruf S ini belum tahu. Kita akan cari berapa sih huruf S sebelum mencari luas perseginya ya. Oke, D2-nya luas persegi. Langsung D3. Ingat ya. Ini S ini di depan sudut 45 ya. S ini depan sudut 45, berarti S ini perbandingannya 1. Kemudian yang ini terletak di depan sudut siku-siku, jadi perbandingannya adalah 2 gitu ya. Oke. Kita akan nyari nilai S. Nah, ini dia. Karena S, perbandingan S adalah 1, dia terletak di depan sudut 45 nih. 1 ya. 1, kemudian yang terletak di depan sudut 90 itu adalah akar 2. Sehingga akar 2 terletak di bawah, gitu ya. Kalikan panjang diagonal. Kemudian ini karena sama akar 2 boleh dicoret atau dibagi. Sehingga hasilnya 1 kali 6. Panjang sisinya adalah 6. Jadi luas perseginya adalah 6 kali 6. Berapa itu? Oke, 36 cm persegi. Sekarang untuk contoh kedua yaitu segitiga siku-siku khusus, di mana untuk perbandingan sisinya 90, 30, 60. Gitu ya. Diingat ya, yang di depan beda dengan yang segitiga ini ya, beda ya. Ini di depan 92, di depan 31, di depan 60 itu adalah akar 3. Contoh soalnya, perhatikan gambar belah ketupat PQRS ya, belah ketupat ciri-cirinya panjang sisi sama panjang gitu ya. Kemudian diagonalnya berpotongan tegak lurus. Jadi titik T itu adalah perpotongan garis diagonal dari belah ketupat. Oke, kita lihat diketahui besar sudut SPQ ini adalah 60 ya. Panjang PT adalah 4 akar 3, berarti dari sini sampai sini 4 akar 3. Tentukan keliling dan luas PQRS. Oke, berarti kamu harus mencari, kalau cari keliling berarti harus cari panjang sisi yang paling luar. Ini berapa? Karena sama panjang dicari 1 kali aja ya. Luas PQRS, berarti kamu harus tahu panjang ini berapa dan panjang yang ini berapa gitu ya. Oke, kita tulis D1-nya terlebih dahulu. Karena SPQ 60 derajat, maka SPT adalah 30 derajat. Mana sih SPT yang 30 derajat? Ini dia. Ini 30 derajat. Nah, oke ya. Berarti nanti yang di depan sudut 30 itu perbandingannya 1. Kalau yang di depan siku-siku adalah 2. Kemudian yang di depan
60 adalah akar 3 gitu ya. Oke, yang ini adalah Ibu coret-coret di sebelah sini aja ya. Yang ini 2 kan sama sebenarnya, ini 2. Kemudian ini juga 30 sama, berarti di depan itu 30 itu 1. Yang ini adalah akar 3. Tuh ya. Oke. Sekarang pertanyaannya di 2 keliling dan luas. Nah, sekarang kita jawab satu persatu. Karena nggak mungkin ini bisa dijawab bersamaan. Kita akan jawab kelilingnya terlebih dahulu ya. Untuk mencari keliling PQRS, kamu harus mencari nilai PS, PQ, QR, SR. Kita misalkan huruf X, di mana huruf X perbandingannya 2 ya. Huruf X perbandingannya adalah 2. Oke. Nah, kita lihat untuk nilai X-nya adalah 2 per akar 3. Kenapa kok akar 3 bawahnya? Karena yang diketahui adalah panjang PT, sementara PT perbandingannya adalah akar 3, gitu ya. 2 per akar 3 kali panjang PT 4 akar 3, kemudian ini dicoret ya, ini dicoret begini, sama. Kemudian didapatkan 8 nilai X-nya, sehingga kelilingnya adalah 4 kali 8, 32. Itu keliling ya. Yuk, sekarang kita cari luasnya terlebih dahulu. Nah, sebelum luas, kita harus tahu panjang ST atau TQ. ST ini kita belum tahu. Ini juga belum tahu ya. Sekarang kita cari diagonal 1. Diagonal 1 tuh PR nih misalnya ya. Diagonal 1 PR. PR itu adalah 2 kali PT karena itu sama panjang. PT sama dengan TR. Jadi 2 kali 4 akar 3. Ini dikalikan saja menjadi 8 akar 3. Diagonal 2 yaitu 2 kali ST. Ini ST-nya tuh saya misalkan Y di sini ya. Kita akan nyari nilai Y-nya dulu. Y perbandingannya berapa? 1. Gitu ya. Kita akan cari nilai Y terlebih dahulu. Nah, ini dia. Y-nya itu 1 per akar 3. Kenapa ke akar 3 lagi? Kita acuannya pada yang diketahui ya. Karena diketahui PT, perbandingannya akar 3 ini dia. Jadi ditulis kali akar 3 ini bisa jadi 4 dari mana? Akar 3 dicoret. Nah, ini dia. Cara jadi 4 nilainya. Sehingga setelah ketemu nilai 4, masukkan di sini 2 kali 4 sama dengan 8. Gitu ya. Jadi di diagonal 1 8 akar 3, diagonal 2 8. Luas belah ketupat adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2 gitu ya. Nah, seperti itu ya. Oke, dikalikan, kemudian hasil akhirnya adalah 32 akar 3. Ini dicoret dengan ini. Ini jadi 4. Oke, kalikan gitu ya caranya ya. Jadi kesimpulannya untuk kelilingnya luasnya 32 akar 3, kelilingnya 32 ya. Oke, sekarang contoh yang lainnya, contoh ketiga, penerapan sehari-hari. Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan C ke arah utara menuju pelabuhan D sejauh 500 km. Kita buat sketnya dulu ya, biar saya sambil jelaskan. Di satu berupa sketnya. Nah, ini dia. Jadi C ke D ke arah utara ke atas ya, menggambarnya dari C ini. Dari C ke D ini ke atas 500 km jaraknya. Kemudian D ke E ke timur ke kanan ya, sepanjang 1200 km. Nah, yang ditanyakan berapa sih jarak terdekat pelabuhan C ke E, atau panjang CE ini berapa? D2-nya. Nah, itu seperti itu ya. Kita lihat ini segitiga siku-siku bukan? Iya. Apa menggunakan perbandingan sudut tadi? Perlukah? Tidak. Kalau soal ini tidak perlu menggunakan perbandingan sudut seperti yang tadi, perbandingan sisi, perbandingan sisi seperti tadi. Karena di sini tidak diketahui besar sudutnya, ya gitu ya. Jadi kalau tidak diketahui besar sudutnya, silahkan gunakan teorema Pythagoras seperti biasa. Sebelum masuk ke teorema Pythagoras, kita perlu definisikan mana sih yang SP, mana yang SH. Ternyata CE adalah SH, selain itu SP, gitu ya.
Kita gunakan teorema Pythagoras seperti ini, masukkan nilainya seperti itu ya. Pangkatkan 2, 500 dan 1200-nya, dijumlahkan ini. Nah, seperti itu. Habis itu diakar, ini diakar. Nah, hasil akhirnya adalah jadi jarak terdekatnya atau CE adalah 1300 km ya. Satu contoh soal lagi, itu contoh keempat tentang soal selain perbandingan sisi ya. Ini sambil membaca soal sambil melihat sketnya itu di D1-nya ya. Dua buah tiang, ini misalkan ada tiang C yang ini dari titik C, yang dari titik D ya. Dua buah tiang masing-masing panjangnya 22 meter, yang satu 32 meter ya. Tiang tersebut ini jaraknya 24. Jadi ini sampai sini tuh 24. Sama ya, sampai sini 24. Jaraknya 24 meter ya. Di sini ada siku-siku ya, pasti ya karena jarak ya. Kemudian di ujung kedua kawat di ujung kedua tiang ini akan dipasang kawat penghubung. Berapa sih panjang kawat penghubung? Begitu pertanyaannya. Nah, itu yang warna merah. Itu ya. Nah, ini lagi-lagi. Ini ada sudutnya nggak? Nah, nggak ada ya. Kalau nggak ada sudutnya berarti tidak menggunakan perbandingan sisi. Kita gunakan teorema Pythagoras seperti biasa. Sebelum menggunakan teorema Pythagoras, kita definisikan dulu segitiga siku-sikunya, yaitu segitiga siku-siku EFG. Nah, di mana EG ini sebagai SP1 panjangnya 24, FG ini panjangnya 32 atau yang lain. Nah, di sini dilihat 10. Kenapa kok 10? Karena 32 sepanjang ini dari sini sampai sini adalah 22, sehingga dari G ke F itu pasti 32 kurangi 22 yaitu 10 meter. Kemudian EF ditanyakan sebagai SH karena dia terletak di depan sudut siku-siku berapa meter panjangnya, gitu ya. Oke, dengan teorema Pythagoras, lagi-lagi teorema Pythagoras ini ya. Ini jumlah ya, karena kita cari sisi hipotenusa, masukkan nilainya, pangkatkan 2, kemudian dijumlahkan. Nah, setelah itu baru untuk mencari SH itu sendiri 676 harus diakar. Berapa hasilnya? Ya, oke, 26. Jadi panjang kawat penghubung atau EF adalah 26 meter. Oke. Alhamdulillah selesai sudah untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan boleh share ke teman-temanmu dan jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like dan komen. Dan untuk video selanjutnya silahkan ditunggu. See you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.